Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan nikmat iman, sehingga kita bisa menghirup udara segar pada hari ini. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik, contoh yang baik, khususnya kita sebagai umat Islam. Jika kita ingin bahagia, selamat, sejahtera, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti kelak di akhirat insyaallah. Pada kesempatan hari ini, yaitu 20 Ramadan 1441 Hijriah, 13 Mei 2020, insyaallah tema yang akan kami bagi yaitu tentang hikmah ibadah dan hikmah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi pentingnya puasa, ibadah puasa atau kewajiban puasa ini bukan cuma kewajiban kita umat saat ini, namun telah diwajibkan kepada umat terdahulu, mulai dari umat Nabi yang pertama, Nabi Adam, selanjutnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai terakhir umat kita, ya, yang namanya puasa selalu diwajibkan, meskipun dalam hal pelaksanaannya antara puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan kita saat ini itu ada perbedaan. Contoh, umatnya Nabi Daud, ya, puasanya puasa satu hari berbuka. Misalnya puasa hari ini, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya tidak puasa, begitu seterusnya. Itulah puasa Nabi Daud. Ada juga umat terdahulu puasanya 40 hari 40 malam. Jadi selama 40 hari 40 malam mereka tidak makan dan minum. Ya, kita mending saat ini puasa kita hanya 30 hari atau 29 hari dalam satu bulan, itu pun hanya pada siang hari. Pada malam hari kita bebas makan dan minum sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kemampuan kita.
Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dan bagaimana sikap kita, kebanyakan atau sebahagian umat Islam, dalam menghadapi atau dalam menyikapi bulan suci Ramadan ini? Tentunya itu akan berbeda-beda, bervariasi. Sebagaimana ada satu riwayat, yaitu pada suatu masa Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Pagi hari sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain berpesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak yang ada di sungai itu. Ketika malam gelap tiba dan pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sungai, ada 3 golongan prajurit atau terbagi 3 pasukan, ya. Pasukan pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai karena yakin itu hanyalah batu. Golongan yang kedua mengambil seadanya, ala kadarnya yang terinjak di sungai, sekedar mengikuti perintah atau mungkin karena takut sama raja. Yang ketiga, golongan yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak, ya. Semua kantongnya diisi, kantong depan bajunya, kiri kanan, kantong celana kiri kanan, depan belakang, bahkan ranselnya, ya, bawa ransel, bawa tas jinjing, itu pun diisi sampai ada yang tidak bisa mengangkutnya, ada yang susah mengangkutnya. Ya, itu betul-betul bersungguh mengambil karena merasa bahagia. Ya. Alhasil, ya, kita persingkat cerita ini. Cerita ini dikutip dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Ya. Setelah pagi harinya diperiksalah pasukan. Ya. Pasukan pertama ditanya, apa yang kamu ambil? Pasukan pertama mengatakan tidak ambil apa-apa, karena dalam benaknya, dalam pikirannya, ngapain ambil kalau itu hanya batu saja, ya. Dan ternyata isinya apa? Itu isinya adalah berlian, emas, permata. Ya, akhirnya dia baru menyesal. Pasukan kedua mengatakan, kamu apa yang diambil? Dia mengambil ala kadarnya, seadanya. Pasukan kedua pun menyesal. Ya. Pasukan ketiga setelah dilihat, apa yang kamu ambil? Mereka mengatakan, saya mengisi semua kantong, baik depan, kiri kanan, ya, celana juga begitu, depan belakang, bahkan ransel ini juga terisi semuanya. Dan setelah dibuka, isinya adalah emas, permata, intan berlian. Barulah semua pasukan tadi, 2 golongan ini menyesal. Yang lebih menyesal lagi pasukan pertama, karena sedikit pun, sebiji pun tidak ambil apa-apa. Apa hikmah yang bisa diambil dari riwayat ini? Kita sebagai umat Islam dewasa ini, dalam menyikapi Ramadan ini, setidaknya ada 3 golongan ini, ya, dalam menghadapi Ramadan ini. Golongan pertama, ada yang istilahnya Ramadan atau bukan Ramadan tetap sama. Sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, begitu juga seperti itu.
ya, salat tidak salat di bulan, tidak salat di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan juga sama, tidak salat juga. Ya, puasa pun tidak. Ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Artinya dia memperlakukan Ramadan ini biasa-biasa saja. Ya, karena mereka mengira bahwa Ramadan itu sama saja. Ya, itu golongan pertama. Golongan yang kedua yaitu golongan Islam yang hanya sekedar istilahnya menggugurkan kewajiban. Ya, dia memasuki Ramadan ini, dia mungkin ya sholat kalau mau sholat, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Ya, istilahnya ala kadarnya, atau istilahnya bahkan ada mengatakan hanya karena menggugurkan kewajiban, karena itu adalah perintah, makanya dia sholat, makanya dia puasa, makanya dia melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ya, itulah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yaitu golongan umat Islam, ini sebahagian kecil yang bersungguh-sungguh ya dalam memasuki bulan Ramadan ini. Mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baik larangan haram maupun larangan makruh atau subhat, mereka tinggalkan. Bahkan apalagi ini nanti malam kita akan memasuki malam ke-21. Ya, menurut riwayat, ya kita lihat riwayat Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, 10 akhir Ramadan justru Nabi beserta sahabatnya semakin bersungguh-sungguh ya mengikat pinggangnya ya istilahnya, dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya istilahnya tidak ada ketinggalan sedikit pun. Ya, tidak ada sedikit pun yang ketinggalan. Ya, hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, kami mengajak mari kita sebagai umat Islam mudah-mudahan kita berusaha kita menjadi golongan yang ketiga. Artinya kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, menggunakan sebaik-baiknya, mengisi waktu-waktu kita, yaitu dengan sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah, ya baik sunnah tarawih, apakah di rumah dilaksanakan atau di masjid, ya karena sekarang ini pandemi ya virus corona. Ya, dan sholat tahajud malam serta salat sunnah duha pada pagi hari. Itu yang seharusnya seyogyanya kita laksanakan. Juga termasuk kita isi Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, ya karena tentu ketika kita membaca Al-Quran, ya kita akan mendapatkan pahala, ya setiap satu ayat kita akan mendapatkan 10 pahala. Ya, jadi kalau tiga saja huruf yang kita baca itu sudah 30 pahala. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, kita tamat Al-Quran di bulan suci Ramadan ini 1 kali 2 kali sesuai dengan kemampuan kita. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya sehingga kita sebagai umat Islam betul-betul mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan insya Allah di akhir Ramadan ini kita berusaha lebih bersungguh-sungguh lagi melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sehingga insya Allah nantinya kita di akhirat kelak kita masuk surga, dijemput oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wa nur sa'adah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.